EJ, ada apa ini sebenarnya? Oh, hai gadis cantik. Kalian semua memanggilnya EJ ya? Saraswati juga memanggilnya EJ? Itu bagus. Jadi aku rasa kalian bisa memanggilku AAJ. Inisialku. Hei, jangan tanya apapun padanya. Kau dengarkan aku baik-baik. Kalian ini semua sudah membuat ibuku menderita. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku ingin membuat kalian menderita. Apa benar kau putrinya Aksat? Kau adalah cucuku. Kau ini kenapa harus selalu mengulanginya sih, nenek tua? Apa kau lupa memakai alat bantu dengarmu? Apa aku harus menjelaskan semuanya lagi ya? Aku tidak mengerti kenapa kau... Kenapa sih bicaramu lambat sekali? Sudah aku bilang namaku adalah Alicia Antara Jinda. Kau pemarah seperti Aksat, sayang. Tapi bukan berarti kami tidak ingin menerima kehadiranmu di sini. Kami semua sangat terkejut. Tapi kau adalah putrinya Aksat, jadi kau berhak tinggal di rumah ini juga. Oh ya, satu hal lagi. Kau harusnya tidak bicara buruk terhadap keluargamu. Itu tidak sopan. Kau adalah keluargaku. Sekarang katakan padaku, kalau aku atau orang lain tahu, tentu saja kami akan menjemputmu pulang, tapi kami sendiri tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Percaya padaku, ibumu berbohong padamu tentang semuanya. Hah? Jadi aku mohon, singkirkan perasaan bencimu kepada kami karena kami tidak tahu apa-apa. Kami saja baru tahu kalau ibumu itu sedang mengandung ketika pergi. Aku mengerti. Dan itu artinya kau itu adalah ibunya EJ. Kau ibunya. Tuan Koki ini aneh juga ya. Orang-orang memanggilmu dengan nama-nama yang berbeda. Ada yang memanggil EJ dan ada juga yang memanggil Aksat. Kau itu sudah menipu ibuku. Alicia, aku... tolong jangan bicara. Masalahnya, dia ibuku. Jadi aku akan memutuskan apa yang dia katakan padaku benar atau salah. Jika kau tahu kejadiannya benar atau salah, tolong beritahu aku. Sekarang beritahu aku, apa Aksatmu ini benar atau salah? Kau tidak punya jawabannya? Itu berarti kau pikir dia benar, kan? Kau mengatakan yang sebenarnya itu menurutmu. Dan ibuku berbohong padaku. Kalian semua adalah manusia yang tercela, bukan ibuku. Kalian pura-pura baik. Percaya atau tidak faktanya, aku adalah anak Aksat dan Antara. Kau tidak boleh berbuat kasar begini pada nenek. Baiklah, aku akan bicara denganmu. Pertama, perkenalkan dirimu. Tunggu sebentar. Biar ku tebak ya. Tapi aku bisa menilai dari penampilan, suara, dan perilaku muliamu. Kau itu pasti Durga, kan? Dan kau mengenakan pakaian yang mencolok seperti ini. Jadi kau pasti Laksmi. Dengar ya, ini saatnya kalian berhenti pura-pura jadi orang hebat. Meskipun kau dinampakkan seperti Dewi, bukan berarti kau harus memberi nasihat. Aku punya prinsip dalam hidupku. Aku tidak terima dan memberi nasihat pada siapapun. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, berpikirlah sebelum bicara. Karena aku bisa memberikan balasan yang sesuai. Jadi Tuan Koki, aku punya kabar yang sangat buruk untukmu. Kejatuhanmu telah dimulai dengan kedatanganku. Tolong jangan terkejut. Kau sudah membuat kesalahan dengan memiliki anak seperti diriku ini. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa melupakan kesalahanmu yang lainnya? Di mana kau sembunyikan dia? Aku
Aku sudah menunggu selama 16 tahun. Sekarang aku tidak sabar. Ingin bertemu dengannya. Dan ayo sekarang panggillah istrimu Gudan. Aku ingin meminta berkah dari ibu tiriku. Ada apa? Aku tidak memintamu untuk menikah. Kau kan sudah menikah. Kenapa kau merasa malu? Ayo cepat panggil dia. Wanita kurus ini seorang pembantu ya? Tapi dia terlihat cantik. Oh ya, Saraswati. Siapa wanita ini? Aku tidak bisa mengenalinya. Sepertinya dia seumuran denganku. Kenapa kau tidak memperkenalkan dirimu? Jika kau diam terus, kau kuanggap sebagai pembantu. Ayolah Tuan Koki, apakah mengadopsi wanita bodoh ini? Dia adalah istriku. Gudan Aksat Jindal. Bicara padanya dengan sopan. Gudan? Kau serius menikahinya? Dia ini istrimu? Jadi dia ibu tiriku? Kau tahu, aku akan kehilangan ketenanganku ketika aku bertemu dengan Gudan. Sekarang aku bertemu denganmu, aku tidak bisa berhenti tertawa. Kau ini kenapa? Kau terlihat begitu muda dan kau mau menjadi istri dari orang tua ini. Kau menjadi ibu mertua dari wanita yang lebih tua darimu pada usia yang begitu muda. Ya Tuhan, aku kasihan padamu. Sangat menyedihkan. Mimpi terburukmu telah jadi kenyataan, Gudan. Dan itu adalah aku. Kau punya putri tiri yang semuda dan seumuran dengan dirimu. Wow, kau mencetak rekor terbaru di India, Gudan. Kau sudah memberi contoh bagi anak-anak perempuan muda di India. Kau ibu mertua, menantu, dan juga ibu tiri yang aneh. Ternyata kau naif ya, Gudan. Kau seharusnya belajar lebih jauh atau bersenang-senang dalam hidupmu. Tapi kenapa kau memilih menjadi ibu mertua, Gudan? Aku ingin tahu yang sebenarnya. Apa Tuan Koki menikah denganmu karena tipu daya? Atau menawarkanmu sejumlah besar uang untuk jadi istrinya? Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Dan kau mau menghancurkan hidupmu dengan menikah dengannya? Kau itu punya nyali ya? Berani sekali. Benar-benar berani. Sebenarnya aku sangat marah padamu. Aku ingin sekali mencungkil mata ibu tiriku. Tapi setelah melihatmu, aku kasihan padamu. Alisa sayang, berlakulah yang sopan. Begini, aku akan berhenti bicara. Aku akan menuliskannya. Semua ini lebih drama dari acara di TV. Coba kau pikirkan. Pertama, Gudan jadi ibu mertua termuda di India. Sekarang dia punya anak tiri yang seusia dengannya. Itu aneh kan? Alisa, tolong dengarkan aku. Aku sudah menahan marah selama 16 tahun. Berikan aku waktu. Nanti kau selanjutnya. Sebenarnya sulit untuk mencerna semua ini. Karena ini bukan yang aku harapkan. Jadi aku butuh waktu sebentar. Aku harus membentuk opini baru tentang ibu tiriku ini. Tuan Koki, kebanyakan pria tertarik pada wanita cantik. Tapi kau tertarik pada wanita muda dan juga cantik. Sekarang aku mengerti kenapa kau meninggalkan ibuku. Kau sudah tua tapi memilih wanita muda. Bibi Saru, aku punya hak atas semua ruangan yang ada di rumah ini kan? Tapi aku telah menarik permadani dari bawah kaki semua orang di sini. Jadi untuk hari ini antarkan aku ke kamar yang ber-AC dan bagus. Besok aku akan cari sendiri. Ibuku memberikan tanggung jawab atas diriku kepadanya. Jadi dia akan tetap bersamaku.
Dan kalian jangan berani-berani memberinya tatapan seperti ini lagi. Aku dibesarkan di panti asuhan. Ayo Bibi Saru. Aku putri dari Aksat Jindal dan istri pertamanya Antara Jindal. Dia adalah ibuku, jadi aku akan memutuskan apa yang dia katakan padaku benar atau salah. Sekarang aku mengerti kenapa kau meninggalkan ibuku. Kau sudah tua tapi memilih wanita muda. Kenapa kau lakukan ini padaku, Antara? Kenapa kau menyembunyikan kebenaran dariku? Bagaimana kau bisa begitu kejam, Antara? Kau membuatku berada dalam kegelapan sepanjang hidupku. Kau tidak memberitahu aku bahwa aku memiliki seorang putri berusia 16 tahun. Kau sudah tiada, tapi aku tidak akan pernah bisa mengatasi rasa bersalahku, Antara. Aku sama sekali tidak tahu aku punya anak, dan hari ini dia sangat membenciku. Mengapa kau berbohong padanya, Antara? Mengapa kau sampai menjadikan dia melawanku sebelum mati, Antara? Mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya tentang aku? Mengapa kau membuatku berada dalam kegelapan? Mengapa? Gudan, dia harus dihancurkan. Aku putri dari Aksat Jindal dan istri pertamanya Antara Jindal. Pertama, Gudan jadi ibu mertua termuda di India dan sekarang dia punya putri yang seusia dengannya. Jangan kau kira permainan ini sudah berakhir, Gudan. Aku akan kembali. Dan aku berjanji akan menghancurkan hidupmu. Paman Eji dan Antara memiliki seorang putri. Dan tidak ada yang tahu soal itu. Bagaimana mungkin? Hah? Tidak. Kenapa perjalanan hidupku penuh liku-liku terus mendapat kejutan setiap saat dan terus menerus. Dan Alisa lebih tinggi dariku, tapi tidak ada yang tahu tentang dia. Ini aneh sekali. Tidak mungkin. Tapi tunggu sebentar. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar terjadi. Paman Eji tidak tahu tentang dia. Bagaimana akhirnya aku bisa mengetahui ini? Aku tidak paham. Apa yang ingin kau pahami? Ini adalah kebenarannya. Karena itulah aku stres, Cutki. Aku tahu, Gudan. Makanya aku bawa makanan ini untukmu. Kau suka makan ini kalau sedang stres, kan? Kali ini kau tidak akan bisa menghiburku dengan pakoras. Bahkan kalau kau membawakanku cutni favoritku, aku tidak akan memakannya, Cutki. Ayo, makanlah. Kau harus menghadapi banyak masalah. Ayo, buka mulutmu. Aku belum membuat chutney. Kenapa kau tidak menikmati pakoras ini dulu? Oh, pedas sekali, Cutki. Tadi itu apa? Kau kepedasan. Ini benar-benar pedas. Iya, pakoras yang aku buat ini pedas. Kau tidak memberitahu aku apa kau suka kejutanku atau tidak. Kejutan apa? Hei, kau lupa ya? Aku bilang aku merencanakan kejutan untukmu setelah puja. Bagaimana? Apakah kau suka pada Alisa Antara Jindal? Kau ini sangat naif ya. Kau pikir aku sudah berubah? Meskipun kau adalah ibu mertua termuda di India, bagaimana kau akan jadi ibu yang baik, ha? Kau tidak mungkin melakukan semua ini, kan? Aduh. Apa kau benar-benar naif, Gudan? Atau kau hanya memamerkan kemampuan aktingmu?
Ya, aku ada di balik semuanya. Apa menurutmu Alisa muncul begitu saja entah dari mana? Dia itu putri satu-satunya suamimu. Dia adalah tanggung jawabmu juga, kan? Apa kau tidak suka mengambil alih dirimu sendiri? Kau ingin semua orang menyanyikan pujian untukmu, kan? Itu sebabnya kau tidak membiarkan aku menyelamatkan Angga. Kau tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk menyelamatkannya. Kau harus membayarnya. Jadi mulai sekarang kau harus menjaga Alicia. Kau mungkin jadi ibu mertua termuda di India, Gudan. Tapi bagaimana kau akan memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ibu? Aku tidak perlu membalas dendam sekarang. Alicia akan melakukannya untukku. Dia akan menghancurkan seluruh keluargamu. Bukankah itu luar biasa? Putri satu-satunya suamimu, Aksat Jindal, darah dagingnya sendiri, akan menghukumnya karena kesalahannya. Aku pikir bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa kau pikir aku sudah berubah? Aku bukan saklar yang bisa kau hidup dan matikan sesuai keinginanmu. Aku adalah mimpi terburukmu. Begitu seseorang menjadi musuhmu, orang itu akan menderita selama sisa hidupnya. Jangan khawatirkan aku, tinggalkan aku sendiri. Kau harus mengkhawatirkan Alicia. Pikirkanlah cara untuk menghadapi anak yang keras kepala seperti Alicia. Apa menurutmu Alicia muncul begitu saja entah dari mana? Alicia Antara Jindal. Aku putri dari Aksat Jindal dan istri pertamanya Antara Jindal. Bagaimana kau akan menghadapi anak keras kepala seperti Alicia? Aku sudah memutuskan untuk menghancurkan keluarga ini. Aku tidak perlu membalas dendam. Alicia akan melakukannya untukku. Dia akan menghancurkan keluargamu. Nah, sekarang ini kamarmu. Aku sudah meminta Revati untuk menyiapkannya untukmu. Kau akan merasa nyaman di sini. Apa kau menyukainya? Menyukainya. Baiklah. Semua kebahagiaanku ada di tanganmu. Wow. Wah, luar biasa. Akhirnya, Ratu Kecantikan dan suaminya yang gagah di sini. Apa kau tidak bangga dengan kecantikanmu? Kau gunakan kecantikanmu dan menikahi pemuda ini. Tapi kakakmu Gudan, bagaimana bisa kau biarkan dia menikah dengan lelaki tua? Kau itu adik yang tercela ya? Saraswati benar tentangmu ya. Kau bisa menilai seseorang dari pandangan. Tetapi masalahnya adalah kita berdua mendidih karena amarah dan kita punya musuh yang sama. Benar kan Alicia? Jadi sekarang mari berteman. Setidaknya sampai kita membalas dendam pada Gudan. Setelah itu kita akan berpisah. Aku lebih senang bekerja sendiri. Tidak usah bersikap ramah padaku. Sepanjang hidupku aku selalu sendiri. Dan aku akan terus selalu sendiri. Aku tidak pernah minta bantuan atau berteman. Satu-satunya yang kupedulikan tentang seseorang adalah ketika aku tunjukkan di mana tempatnya.
Dan aku bisa menangani koki tua itu sendiri. Itulah yang kumaksud. Aku yakin kau bisa menghancurkan Gudan dan Aksat sendirian. Bukankah dikatakan bahwa kesabaran membawa pahala yang besar? Hari ini itu sudah dibuktikan. Bagaimanapun, kalau kau butuh bantuanku, beritahu saja ya. Ya, jika kau butuh bantuanku, jangan ragu untuk bertanya. Ngomong-ngomong, namaku Parv. Antara dan aku berteman baik. Aku senang melihatmu. Rasanya seperti aku sedang melihat Antara secara langsung. Kau mirip dengan ibumu. Kau sama persis. Aku juga mirip dengan ayahku. Benarkah? Jangan khawatir, kau juga akan melihat dirinya dalam diriku. Baiklah, untuk sekarang cukup. Kita lanjutkan besok saja. Kurasa aku tidak perlu menunjukkan di mana pintunya, kan? Ayo pergi, Revati. Ayo. Tunggu dan lihat saja, Gudan. Alicia akan membuat hidupmu seperti di dalam neraka. Akan menyenangkan untuk ditonton. Mari kita lihat apa ratu kesalahan besar Gudan itu akan mampu menangani Alicia yang sangat kurang ajar. Kau juga. Sana keluar. Baiklah. Nenek, ibu telah meninggalkan rumah. Gudan, meninggalkan rumah ini? Apa maksudmu? Kenapa kalian bicara seperti ini? Cepat katakan. Nenek itu benar. Ibu Gudan tidak ada di rumah ini. Bahkan pakaian, koper dan juga barang-barang miliknya tidak ada. Dia sudah meninggalkan rumah, Nek. Iya, Nenek. Apa yang akan ibu lakukan? Dia tidak punya pilihan lain, kan? Pertama, Antara sangat ingin menghancurkan hidupnya. Dan sekarang, putrinya itu ada di sini. Dia mirip dengan ibunya. Katakan, Nek, bagaimana seorang wanita bisa menghadapi semua ini? Gudan bukanlah wanita biasa. Dia adalah ibu mertua termuda di India. Di usia di mana gadis-gadis menikah dan menjaga rumah mereka. Gudan tidak hanya menikah, tapi menangani menantunya. Dia merawat rumahnya, keluarganya, dan aku tahu dalam hatiku bahwa Gudan tidak meninggalkan rumah ini karena ketakutan. Dan mengenai Putri Antara dan Aksat, bukan hanya Gudan yang terkejut dengan kedatangannya. Kita semua sama-sama terkejut karena kedatangannya. Kau tahu kan apa yang spesial tentang keluarga ini? Ya, Nek. Keluarga Jindal tidak gemetar saat menghadapi kesulitan. Bahkan jika kita dalam masalah, kita selalu menghadapinya bersama-sama. Untuk hal ini juga, kita akan melakukan apa yang selalu kita lakukan. Di bawah bimbingan ibu mertua termuda, keluarga kita akan menemukan solusi untuk masalah ini bersama-sama. Dan Gudan bukanlah orang yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Ini faktanya. Dia menghadapi masalah ini secara langsung dan keluar sebagai pemenang. Aku yakin kalau Gudan akan menghadapi tantangan ini dan muncul sebagai pemenangnya. Nenek, semua akan baik-baik saja. Tapi kemana ibu pergi? Kenapa kau berpakaian seperti orang bijak? Apakah kau pergi berziarah? Ziarah? Perjalanannya sulit, anakku. Kau masih muda. Kenapa kau meninggalkan semuanya dan pergi berziarah, anakku? Apa kau bisa mengatasinya? Ya Tuhan, bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Aku telah menghadapi banyak kesulitan pada usia muda ini. Seberapa besar seseorang bisa menangani masalah sepertiku? Ini adalah kesalahanku. Aku yang harus disalahkan untuk semuanya. Aku harusnya tidak mengolesi wajah pria itu dengan kue. Karena itu mengarah pada pernikahan kami sekarang. Entah bagaimana aku berhasil memenangkannya. Tidak mungkin kan?
Kami belajar untuk hidup berdampingan. Dia membawa istri pertamanya untuk membuat hidupku seperti di neraka. Dia memasuki hidup kami. Setiap kali aku berhasil hidup lebih lama dari kematian dan masalah baru muncul, aku berdiri dan berkata pada diriku sendiri, aku akan bertarung lagi dan lagi. Kau tahu apa yang terjadi kali ini? Kali ini masalahku sama usianya denganku. Tujuannya adalah membuat hidupku sengsara. Apa kau tahu dia telah memutuskan untuk menjadikan hidupku seperti di neraka? Dia gadis yang kurang ajar. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia mungkin terlihat naif dan polos, tapi jangan lihat penampilannya. Dia sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Tidak akan pernah bisa aku mengerti. Aku telah menyadari satu hal. Aku telah dibodohi semua orang. Pertama, mereka menjadikanku ibu mertua termuda. Dan sekarang aku menjadi ibu bagi seseorang yang seumuran denganku. Ketika seorang gadis menjadi seorang ibu, semua orang datang untuk mendoakannya. Mereka memberi selamat padanya. Karena telah menjadi seorang ibu. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk merayakan kebahagiaan ini. Hidupku tidak pernah sempurna. Kenapa sekarang berubah? Meskipun kata ibu tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang bisa memahami seberapa dalam cinta seorang ibu. Aku tidak beruntung karena tidak mendapatkan cinta dari ibuku. Bagaimana aku bisa menjadi ibu bagi orang lain? Cinta dan perhatian yang diberikan seorang ibu, dunia yang dia ciptakan untuk bayinya. Aku tidak pernah bisa melakukan itu. EJ, ini sudah lama sekali kita tidak mendengar kabar tentang Ibu Gudan. Dan aku benar-benar tidak mengerti apa yang menghentikanmu untuk mencarinya, EJ. Bagaimana aku akan menghadapinya, Durga? Aku bahkan tidak bisa menatap matanya. Aku tidak bisa memaksa Gudan untuk menangani masalah keluarga kita. Aku telah menyakiti Gudan sejak aku menikahinya. Masa laluku selalu menghantuinya. Itu mengancam saat ini dan mengujinya. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana aku bisa menyakiti Gudan setelah apa yang terjadi hari ini? Aku siap menghadapi setiap masalah dan kesulitan, Paman EJ. Ibu Gudan. Paman, aku telah menyadari bahwa selama suami dan keluargaku mendukungku, maka aku bisa menghadapi setiap kesulitan yang ada di hadapanku. Kau harusnya merasa malu dengan dirimu sendiri, Gudan. Kalau bukan untuk orang lain, setidaknya pikirkan usia ibu mertuamu. Kenapa kau memberiku begitu banyak kejutan? Apalagi dengan pakaian seperti ini. Kemana kau mau pergi? Hah? Ini sebenarnya aku apa Nenek mau tahu yang sebenarnya? Iya, katakan saja. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Hah? Maksudku, aku ingin tahu bagaimana rasanya saat seseorang menyerah pada keluarganya dan semua keinginan soal duniawi. Seharusnya kau pergi, Gudan. Kenapa kau kembali ke tempat di mana tidak ada apa-apa selain rasa sakit? Kau tahu, aku tidak merasa seperti aku bebas. Faktanya, aku takut kehilangan cinta dalam hidupku. Aku takut kehilangan keluargaku. Dan juga kebahagiaan yang aku peroleh dari keluarga ini. Itulah yang aku rasakan saat ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kau tidak tahu kan betapa takutnya aku. Nenek, berita menjadi seorang ibu secara tiba-tiba membuat aku takut. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang karena ketakutan. Jantungku memaksaku untuk melarikan diri sebelum segala sesuatunya lepas dari tanganku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jadi aku melakukan apa yang aku rasa benar. Aku kabur, tapi saat aku berhenti untuk beristirahat, aku menyadarinya. Apa benar keinginanmu? Nenek, aku menyadari selama suamiku dan keluargaku ada untuk mendukungku, selama Paman Eji ada bersamaku,
Aku bisa melakukan segalanya. Aku bisa menjaga hubunganku. Aku rasa aku akan bisa memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku sudah tahu itu. Kau bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Tepat sekali. Caramu memenuhi tanggung jawabmu sebagai ibu mertua termuda di India, kau pasti bisa memenuhi tanggung jawab ini juga, Gudan. Aku percaya kepadamu. Aku baru saja pergi sebentar, tapi kau kesal denganku. Aku kesal dengan diriku sendiri, bukan denganmu. Aku selalu mencoba untuk membuat segalanya menjadi benar, tetapi selalu saja ada yang salah. Dan di satu sisi, ada Alisa. Aku tidak tahu tentangnya. Dia sangat membenciku. Di sisi lain aku memilikimu. Aku ingin memberikan semua cinta yang aku miliki, Gudan. Aku mencoba yang terbaik, tetapi selalu saja ada yang salah. Tidak ada yang akan terjadi, Paman AJ. Jangan khawatir. Apakah kau pikir kita akan terpisah? Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Kita adalah satu jiwa dalam dua tubuh. Mungkin tidak setuju pada banyak hal. Pikiran kita mungkin saja berbeda, tapi impian kita sama. Kita terikat bersama untuk selamanya. Dan kita harus saling berbagi suka maupun duka. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Meskipun nanti aku pergi, cintamu membuatku berusaha untuk bisa terus maju. Cintamu memberiku keberanian untuk kembali kepadamu lagi. Dengar, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Seluruh India tahu itu. Jadi sekarang waktunya. Dengar, Paman AJ. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi ibu yang baik ataupun tidak. Tapi aku yakin bahwa aku masih bisa meluruskan dan menasihati anak itu. Dia itu tidak punya sopan santun. Aku sangat percaya dengan caramu, Gudan. Aku akan mendukungmu. Selalu. Itu sempurna. Aku sekarang memiliki semua yang aku butuhkan. Jadi sekarang aku akan meluruskannya. Bisakah kau mengubah penampilanmu ini? Ganti pakaian. Kau memasuki kamar orang asing di tengah malam. Aku rasa kau pernah dipenjara juga ya. Itu kejadian umum di sana. Seseorang tidak pernah tahu kapan musuh mereka akan menyelinap dalam serangan. Duduklah. Aku tak bisa bayangkan rasa sakit yang kau alami. Aku sangat menyesal. Karena aku tidak ada di sana untuk merawat lukamu. Aku membuat luka lain padamu. Rasa sakit saat menjalani tes DNA. Rasa sakit karena tidak dikenali oleh ayahmu sendiri. Alisa, ini sangat sulit bagiku. Aku sedikit terkejut. Akhirnya aku menyadari bahwa kau adalah darah dagingku. Kedua laporan DNA mengatakan hal yang sama. Aku sama sekali tidak curiga padamu. Aku mencurigai Saraswati.
Dia telah menipu keluarga kami untuk keuntungannya sendiri di masa lalu, Alisa. Dia telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari cinta dan kepercayaan kami. Aku tanya padamu untuk melindungi keluargaku, Alisa. Aku minta maaf, Alisa. Itu kesalahanku. Bahkan jika seseorang membuat kesalahan besar, mereka bisa memperbaikinya jika mereka ingin. Aku tahu kau tidak akan bisa mempercaya aku dengan mudah, Alisa. Dan aku siap memberimu sebanyak waktu yang kau butuhkan. Alisa, jika saja aku tahu tentang keberadaanmu, sudah tentu saja aku akan meninggalkan segalanya untuk menemukanmu, Alisa. Tapi aku tidak punya petunjuk. Tapi sekarang aku memilikimu di sini. Aku ingin memberimu semua yang menjadi milikku, Alisa. Cinta dan perhatian. Aku ingin memberimu semua itu yang pantas kau dapatkan, Alisa. Meskipun darahku mengalir melalui pembuluh darahmu, ku ingin menjadi ayahmu dalam arti yang sebenarnya. Tuhan memberkatimu. Apa kau sedang memikirkan dirimu sendiri? Kau ingin bebas dari dosa-dosa yang telah kau lakukan. Kau pikir kau bisa menenangkan hatiku ya? Dengan memberikan cinta dan perhatian yang pantas untukku. Apa? Apa yang bisa kau berikan? Kau itu sudah menghancurkan seperempat hidupku. Sekarang setelah aku berdamai dengan hal itu, kau berpikir ingin menjadi ayahku. Aku tahu rasa sakit yang dialami ibuku. Dia membesarkanku. Membesarkanku sendirian selama bertahun-tahun. Dia menanggung semua ejekan. Kau pikir kau bisa menghapus masa lalu dengan menitikkan air mata? Kau tidak bisa berikan apapun padaku. Dan masa lalu tidak bisa dirubah, Tuan Koki. Aku akan mengembalikan sesuatu padamu, memberimu rasa sakit yang dialami ibuku. Kau pikir kau bisa mengubah pikiranku dengan kata-kata manismu itu? Aku tidak akan terpengaruh. Alisa, cobalah untuk mengerti. Kenapa harus? Kenapa aku harus mengerti dirimu? Kau lihat ruangan ini? Kau lihat kekacauannya? Itulah hidupku. Satu-satunya perbedaan, kau bisa membereskan ruangan ini. Tapi aku tidak. Meskipun aku tidak memakai namamu, aku sama keras kepala dan sombongnya seperti dirimu, Tuan Koki tersayang. Alisa, aku senang kita memiliki kesamaan. Aku tidak bisa merasakan kemarahanmu, tetapi aku bisa memahaminya. Aku bisa memahami bahwa sifat keras kepala dan kecemburuanmu berasal dari rasa sakit yang kau alami. Kau adalah putriku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup dengan rasa sakit ini? Aku tidak terluka, tapi kaulah. Rasa salah yang kau rasakan ini sudah menggerogotimu. Makanya kau datang ke sini kan? Agar dirimu berasa lebih baik. Kau pantas seperti ini untuk membayar dosa-dosamu. Kau sudah mau menyerah? Pikirkan tentang rasa sakitku dan ibuku. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak menyakiti Antara sedikit pun. Kau tidak tahu kebenaran tentang ibumu, Alisa. Oh iya? Jadi kau tahu kebenaran tentang ibuku? Apa yang kau tahu? Katakanlah, apa yang kau tahu tentang ibuku sampai kau percaya diri seperti ini? Ayo jawab. Alisa, ibumu itu... Alisa, sebenarnya kau adalah anak Tuan Jindal dan juga Antara. Kau telah mengalami banyak rasa sakit dan penderitaan. Tuan Jindal tidak menyadari keberadaanmu selama ini. Itu saja. Apalagi yang harus dikatakan oleh Tuan Eje? Kali ini kekasihmu menyelamatkanmu. Tapi jika kau berani berbohong tentang ibuku lagi, aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Ada apa denganmu, Gudan? Kenapa ibu tiriku berbicara atas nama ibu kandungku? Alisa, tolong perlakukan Gudan dengan hormat. Dia itu ibumu. Aku bukannya harus memanggilnya ibu tiri. Masa aku tidak memperlakukan ibu tiri sebagai ibu tiri? Oh ya, ngomong-ngomong,
Kekasihmu ini seumuran denganku. Dia itu tidak pantas dihormati. Dia itu lebih tua darimu, Alisa. Ku akui Gudan bukan ibumu, tapi dia sama seperti ibumu. Kau perlu menghormatinya. Karena hubungan yang kalian berdua bagi. Aku saja tidak menghormatimu. Bagaimana mungkin menghormatinya? Ini adalah wilayahku. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Dan aku ingin kalian berdua pergi dari sini sekarang juga. Alisa, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimana kau bisa menggunakan kata-kata seperti itu? Beginilah cara kami bicara di penjara, Tuan Koki. Kalau kau di penjara selama 6 tahun, aku ingin melihat seberapa manis kata-katamu itu. Dan kau jangan pernah merawat lukaku lagi. Atau kau ingin merasakan luka seperti ini yang tidak pernah kau rasakan.